Di balik sejuknya udara puncak, hadir sebuah penginapan baru yang menawarkan keindahan di setiap sudutnya. Hamparan alam yang memanjakan mata, dipadukan dengan fasilitas lengkap dan suasana yang nyaman menjadikan tempat sempurna untuk menikmati liburan bersama keluarga. Saat malam tiba, suasananya berubah semakin syahdu dan sejuk dengan gemerlap city light yang membentang indah di depan mata. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita dalam kondisi baik dan selalu dilimpahkan rezeki yang berkah. Amin. Kembali lagi dengan saya Hafiz Rizal di channel yang akan ngajak kalian jalan-jalan virtual, sekaligus merekomendasikan tempat wisata dan penginapan yang bisa kalian jadikan referensi untuk liburan bersama keluarga. Oke guys, di video kali ini kami akan ajak kalian ke tempat liburan yang asik untuk anak-anak hingga dewasa. Kenapa kami bilang asik? Karena tempat ini punya banyak fasilitas dan view-nya juara banget. Tempat yang akan kami kunjungi kali ini bernama Magnolia Hills Resort by The Point, yang berlokasi di Jalan Kampung Sukatani, Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Nah, biar nggak penasaran, tonton video ini sampai habis. Dari Jakarta dibutuhkan waktu sekitar 2,5 jam aja untuk sampai ke lokasi. Ini tergantung kondisi jalannya ya guys. Dari Gadok kita lurus saja ke atas sampai melewati Taman Safari. Kalau sudah melewati Taman Safari kita masih ke atas lagi. Untuk akses sampai ke lokasi ada 3 rute yang bisa kalian pilih. Pertama, kita bisa lewat perkebunan teh Ciliwung. Kedua, kita bisa lewat SMP PGRI 207 sebelum Gunung Mas. Dan yang ketiga, bisa lewat Kampung Sukatani sebelum Masjid At-Taun. Nah, kalau bingung, kalian bisa ikutin maps aja. Kali ini kami lewat akses pertama yaitu perkebunan teh Ciliwung. Di sini jalannya sedikit menanjak tapi masih aman buat kami yang sudah sering melibas jalan-jalan seperti ini. Kalau mau lebih enak, kalian bisa lewat akses kedua atau ketiga ya guys. Nah, sepanjang jalan kita akan dimanjakan hamparan perkebunan teh yang hijau dan udara di sini tuh sejuk banget guys. Dari sini kita ikutin pelang petunjuk arah ke The Point aja. Dan kalau sudah dekat, nanti di sebelah kanan akan terlihat gerbang The Point. Nah, untuk Magnolia ini beda lokasi dengan The Point ya guys. Tapi untuk proses check-innya tetap di The Point. Sehabis parkir, kami langsung ke front office-nya yang ada di dekat area kolam renang The Point. Buat kalian yang sudah pernah kesini pasti gak asing dengan The Point, karena tempat ini sudah dibuka sejak tahun 2021. Dan yang ikutin video kami pasti sudah familiar dengan The Point, karena kami sudah 4 kali staycation ke tempat ini guys. Oke, sekarang kita proses check-in. Dimana untuk prosesnya ini mudah, kita cuma mengisi form dan memberi KTP saja. Terus, untuk ruang front office ini terbilang nyaman dan sambil nunggu prosesnya, kita bisa minum welcome drink yang sudah disediakan. Setelah prosesnya selesai, kita akan mendapatkan kunci, voucher breakfast, dan tiket swimming pool. Nah, sambil nunggu waktu check-in jam 2 siang, sekarang kami mau santai dulu ke Cafe Hurasa yang terbilang masih baru opening guys. Di cafe ini, kita bisa menikmati keindahan alam yang keren seperti view Gunung Gede Pangrango, Gunung Salak, dan aktivitas para layang yang tampak jelas dari Cafe Hurasa ini. Untuk area kafenya ini terbilang luas dan banyak spot-spot yang bisa kalian pilih. Mulai dari area indoornya yang berkonsep rumah kaca hingga area luar yang bisa kalian pilih sesuai dengan selera. Nah, buat kalian yang sudah datang ke cafe dan ingin menikmati fasilitas kolam renangnya juga bisa. Kalian cukup membayar mulai 35 ribuan aja untuk tiket berenangnya guys. Nah, berhubung pesanan kami sudah datang, jadi kami makan dulu. Kali ini kami pesan beberapa menu yang jadi best seller, seperti nasi bakar, nasi goreng, mie ayam, dan tahu wok. Terus, nggak asik kalau udah nongkrong di cafe kita nggak cobain yang manis-manis dan segar guys. Di sini kami juga pesan coklat lava cake dan kopi dengan berbagai varian. Nah, untuk rasa makanan dan minuman di Cafe Hurasa ini terbilang enak-enak dan harganya pun masih terjangkau dengan apa yang kita dapatkan. Oke guys, berhubung sudah jam 2 siang dan memasuki waktu check-in, sekarang kami langsung menuju Magnolia Hills yang jaraknya cuma 300 meter dari The Point. Untuk ke sana, kita bisa bawa kendaraan sendiri atau menggunakan shuttle yang disediakan. Nah, setelah perjalanan 3 menit, akhirnya kami sampai juga di Magnolia Hills Resort.
Untuk kawasan di Magnolia ini terbilang luas dan kontur tanahnya masih ramah lansia dan difabel guys. Terus untuk lahan parkirnya pun luas dan tentunya bisa diakses bus medium. Sekarang langsung aja kita menuju ke kamarnya. Untuk tipe kamar di Magnolia Hills ini ada beberapa tipe ya guys. Dan kali ini kami pilih tipe corner suite king with balcony dengan nomor 510. Sesuai namanya, posisi kamar ini ada di sudut paling pojok guys. Oke, sekarang langsung aja kita room tour. Begitu masuk, kita akan disuguhi kamar dengan luas 60 meter persegi yang berkonsep modern tropikal dengan sentuhan yang elegan. Dominasi material kayu pada plafon dan furniturnya memberikan nuansa alami yang khas dan menenangkan. Wah, ini sih nyaman banget ya. Sekarang kita cek fasilitasnya mulai dari tempat tidur berukuran king size yang nyaman. Terus di atasnya ini diberikan towel art dan welcome card. Di kamar ini juga terdapat area santai yang sudah diberikan sofa dan kalau hordingnya dibuka, view-nya itu langsung ke perbukitan samping. Sedangkan di depannya ada meja dan kursi kayu yang juga terlihat elegan. Nah, biar nggak bosan, di depan tempat tidur sudah diberikan Smart TV lengkap dengan WiFi. Terus kalau iseng ingin ngemil, di kamar ini juga sudah disediakan snack yang bisa kalian beli. Kita lanjut ke sebelah kiri, ada mirror art yang unik dan mungkin kalian bisa request juga jika ada momen yang ingin dirayakan bersama pasangan. Kemudian di sebelahnya ada minibar lengkap dengan teko listrik, air mineral, kopi, teh, dan gula. Terus di bawahnya ada kulkas mini yang di dalamnya pun sudah diberikan minuman dingin yang bisa kalian beli. Sedangkan di sampingnya ada lemari pakaian, safety box, slippers, dan juga payung. Oke, sekarang kita cek kamar mandinya. Untuk kamar mandinya ini mengusung konsep modern kontemporer yang terlihat mewah dan pastinya nyaman banget guys. Di sebelah kiri ada area wastafel lengkap dengan hair dryer dan amenities. Kemudian ada shower, water heater, closet, dan juga handuk. Wah, pokoknya lengkap dan premium banget fasilitasnya guys. Sekarang kita keluar menuju balkon yang ada di kamar ini. Keluar kamar, kita akan dimanjakan pemandangan yang Masya Allah, keren banget ya guys. Dari sini kita bisa melihat view perbukitan hijau, Gunung Pangrango, dan Gunung Salak jika cuaca sedang cerah. Terus di area balkonnya pun sudah diberikan meja dan kursi untuk santai. Oh iya, kalau butuh kapasitas lebih besar lagi, kita bisa pesan 2 kamar dengan kamar di sebelahnya. Karena di kamar ini sudah ada connecting door-nya. Sekarang kita cek tipe quad executive with balcony yang ada di sebelah kamar kami. Untuk kamar ini memiliki luas 60 meter persegi dengan desain interior yang sama. Di kamar ini sudah difasilitasi 1 tempat tidur queen bed dan 2 single bed yang nyaman. Sehingga kamar ini bisa untuk kapasitas 4 orang. Terus di sisi kanan kiri tempat tidur sudah diberikan meja kecil dan juga stop kontak. Kemudian di sudut sebelah sini ada area santai yang sudah diberikan sofa. Nah, kamar ini pun sudah difasilitasi Smart TV dan juga AC guys. Sekarang kita ke sudut dekat pintu masuk di mana ada lemari pakaian, minibar, kulkas, safety box, dan juga slippers. Untuk fasilitas di kamar ini sih hampir sama guys. Paling tata letaknya aja yang sedikit berbeda. Sedangkan untuk kamar mandi di tipe ini pun sama persis dengan kamar di sebelah. Mulai dari desain dan fasilitasnya sama kerennya. Kemudian kamar ini juga punya balkon dengan view yang sama. Dari sini kita bisa melihat view perbukitan hijau, Gunung Pangrango, dan Gunung Salak jika cuaca sedang cerah. Terus di area balkonnya pun sudah diberikan meja dan kursi untuk santai. Nah, kalau tadi sudah kami tunjukin 2 tipe kamar dengan balkonnya, sekarang kita ke lantai bawah. Di mana kamar-kamar di lantai bawah ini punya hammock yang asik banget buat rebahan sambil menikmati pemandangan. Sebelum lanjut review, kami mau spill salah satu alat yang selalu kami bawa saat traveling dan bikin konten, yaitu ViewScope Mini 3 Pro. Sebagai konten kreator yang sering mengandalkan smartphone untuk membuat video, gimbal ini jadi salah satu gear yang selalu kami gunakan untuk mendapatkan footage yang lebih stabil dan smooth guys. Gimbal ini punya desain yang ergonomis dan terlihat lebih profesional dengan handle belakang yang membuat gripnya terasa lebih mantap saat digunakan. Sehingga untuk pengambilan video dari sudut rendah sampai tinggi jadi lebih nyaman dan natural. Gimbal ini dibekali layar sentuh 1,3 inch yang memudahkan kita dalam pengaturan gimbal. Ditambah handle-nya yang bisa dilepas sehingga kita bisa kontrol gimbal ini dari jarak tertentu tanpa harus bolak-balik ke posisi kamera. Fitur yang menjadi favorit kami ada di AI Tracking 4.0, di mana gimbal ini bisa mengikuti pergerakan subjek secara otomatis, sehingga mau ngonten sendiri pun nggak jadi masalah. Nggak cuma buat smartphone,
Gimbal ini juga bisa digunakan untuk action cam hingga kamera mirrorless. Jadi satu alat ini bisa dipakai untuk berbagai kebutuhan konten. Mau bikin konten TikTok, Reels, atau Shorts sekarang jadi lebih mudah. Tinggal putar smartphone dan langsung pindah ke mode vertikal. Ditambah adanya pendingin yang membuat suhu smartphone jadi lebih stabil. Baterainya pun bisa bertahan hingga 14 jam, sehingga kita bisa fokus berkarya tanpa harus takut kehabisan baterai. Dan satu hal yang penting, pastikan produk yang kalian beli bergaransi resmi Denka Pertama Indonesia, agar lebih mudah proses layanan purna jual dan klaim garansinya. Nah, ini dia hasil video menggunakan ViewScope Mini 3 Pro. Nah, sekarang kita cek tipe eksekutif Queen with Hammock dengan nomor 504. Masuk ke dalam, kita akan disuguhi sebuah ruang yang desainnya sama keren dengan luas 50 meter persegi. Untuk fasilitasnya, ada satu queen bed lengkap dengan stop kontak dan lampu tidur di sisi kanan kirinya. Kemudian di depannya ini ada space yang cukup luas, di mana ada lemari pakaian, minibar, dan komplemen lainnya. Terus di sebelah sini ada meja kerja dan smart TV. Kita turun sedikit ke bawah, di sini ada living area yang asik banget buat santai karena sudah diberikan meja, kursi, dan sofa yang nyaman banget guys. Untuk semua tipe kamar di Magnolia ini sudah ber-AC ya, jadi kamarnya pun semakin nyaman buat staycation. Terus untuk kamar mandi, desainnya modern dan mewah juga, serta fasilitasnya pun sama lengkap dengan kamar tipe sebelumnya. Nah, sekarang kita ke area yang paling keren di tipe ini. Apalagi kalau bukan balkonnya yang sudah diberikan hammock. Wah, asik banget ya rebahan di atas hammock sambil menikmati view gunung dan perbukitan di depan mata. Oke guys, sekarang kita coba lihat fasilitas apa aja yang ada di Magnolia Hills. Di sini terdapat fasilitas musola yang jaraknya masih dekat dengan kamar. Untuk musolanya sudah terdapat tempat wudhu dan juga toilet. Sedangkan untuk area sholatnya terbilang luas dan nyaman, terus sudah disediakan juga perlengkapan sholat. Nah, dari musola sekarang kita geser ke area playground yang sangat luas dan nyaman. Untuk wahana permainan di area ini juga terbilang banyak, dan yang kami suka untuk alasnya ini sudah diberikan rumput sintetis sehingga lebih nyaman untuk anak-anak. Sekarang kita ke area kolam renang yang ada di Magnolia. Di sini ada tempat handuk yang bisa kita gunakan gratis dengan menukar voucher atau tiket swimming pool yang kita dapatkan saat check-in tadi. Untuk kolam renang di Magnolia Hills ini berkonsep infinity pool dengan view perbukitan dan Gunung Salak. Yang asiknya lagi, di sini terdapat 2 kolam untuk anak-anak dan dewasa dengan pembatas, sehingga jadi lebih aman digunakan untuk anak-anak. Nah, untuk kedalaman kolam dewasanya ini sekitar 120 cm guys. Oke, sekarang kita ke area bawah kolam renang, di mana ada kamar bilas dan toilet sharing, sehingga kita bisa bilas sekaligus ganti baju di sini. Sekarang kita ke bawah menuju taman hijau yang terbilang luas banget guys. Di area tengah taman ini disediakan spot untuk membuat api unggun ya. Terus taman seluas ini pun bisa kita gunakan untuk bikin game-game seru bareng keluarga. Gak cuma taman yang luas, di ujung dari taman ini pun ada spot yang estetik. Apalagi kalau cuaca sedang bagus, kita bisa foto dengan background Gunung Salak. Menjelang sore, suasana di tempat ini semakin tenang dan syahdu. Kalau cuaca sedang bagus, kita bisa melihat momen sunset dari balkon. Sayangnya, cuaca saat ini sedang mendung guys. Nah, semakin malam, tempat ini juga semakin cantik dengan banyaknya lampu-lampu yang menerangi semua sudut area ini. Ditambah, udara malam di tempat ini juga dingin banget guys. Untuk suhu malamnya bisa mencapai 17-19 derajat Celcius. Nah, untuk momen paling keren saat malam ada di balkonnya guys. Dari sini kita bisa menikmati pemandangan city lake yang Masya Allah keren banget ya. Hamparan city lake terlihat begitu jelas dari sini. Gak cuma Magnolia aja yang punya pemandangan malam yang bagus. Cafe Hurasa juga menawarkan suasana malam yang hangat dan romantis dengan dekorasi lampu-lampu yang tersebar di berbagai sudut.
Posisinya yang ada di perbukitan membuat kita bisa menikmati city life dari kejauhan. Cafe Hurasa ini bisa menjadi tempat yang rekomen untuk bersantai dan menghabiskan waktu bersama keluarga dan pasangan. Menjelang pagi tiba, begitu melangkah keluar kamar, mata kita langsung disambut oleh panorama perbukitan hijau yang membentang luas dengan latar pegunungan yang megah. Udara sejuk berpadu dengan pemandangan yang indah menciptakan suasana yang tenang dan menyegarkan. Oke guys, sekarang sudah jam 7 lewat. Kita mau breakfast ke area resto yang ada di DP. Oke, kita ke sana naik shuttle ya. Sebenarnya kalian juga bisa naik kendaraan, tapi buat merasakan sensasi lah, experience naik sesuatu yang beda ya, lebih enak sih naik shuttle. Nah, untuk breakfast, kita harus ke The Point menggunakan shuttle ataupun kalian juga bisa membawa kendaraan sendiri. Tapi buat kami, dengan naik shuttle menjadi sesuatu yang menarik yang mungkin jarang ada di penginapan lainnya. Dengan naik shuttle, kita akan diajak jalan-jalan melewati bukit dan pepohonan yang bikin mata jadi segar guys. Ditambah dinginnya udara pegunungan langsung kita bisa rasakan. Wah, anak-anak aja happy banget naik shuttle ini karena emang seru banget ya. Oke, setelah sampai The Point, kita langsung menuju area restonya yang ada di bawah. Untuk breakfastnya ini sistem buffet, dan untuk menunya pun bervariasi mulai dari Indonesian food hingga Western. Untuk area makan di restonya ini banyak, ada yang di indoor dan outdoor. Kalian bebas pilih tempat yang asik sesuai selera. Nah, buat yang suka view bisa pilih area luar aja, sedangkan untuk yang ajak anak-anak bisa pilih area dalam aja karena di dalam terdapat mini playground yang seru banget guys. Terus untuk rasa masakan ini terbilang enak-enak dan cocok untuk lidah orang Indonesia. Oke, sehabis sarapan, sekarang kita kembali ke Magnolia menggunakan shuttle lagi. Nah, setelah sampai di Magnolia, kami mau langsung berenang sambil menikmati pemandangan indah yang ada di sini. Oke guys, mungkin itu aja review dan pengalaman singkat kami menginap di Magnolia Hills. Menurut kami, tempat ini rekomen buat dijadikan tempat staycation bareng keluarga atau teman. Karena tempat ini punya fasilitas yang lengkap, pemandangannya indah, serta udaranya yang dingin. Untuk harga kamar bisa kalian cek langsung ke admin yang ada di kolom deskripsi, atau juga bisa langsung booking ke marketplace seperti Traveloka, Agoda, Tiket.com, Trip.com, dan Booking.com. Saya Hafiz Rizal mengucapkan terima kasih dan sampai ketemu di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.